Semua bangsa kita bangsawan. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya. Orang yang tidak mengabdi sama bangsanya namanya bangsat. ...1993 di Lemhanas. Saya meneliti militer dan politik, dan itu kepakaran saya sekarang. S1 militer dan politik, S2 militer dan politik, S3 militer dan politik. Skripsi saya itu langsung dibimbing oleh Jenderal Nasution. Ya. Yang bawa saya ke Jakarta Legend Purnawirawan Saidiman Suryo Hadi Priyojo. Dan saya dididik moral oleh Pak Bang Ali Sadikin. Bang Ali, saya panggil Bang Ali karena tidak mau dipanggil jenderal. Saya jenderal KKO beliau. Jadi Bapak Ibu, saya dosen ilmu politik murni. Saya banyak membantu negara, ya. Karena itu selalu saya berteriak gitu. Jangan tiru, itu pemimpin Amerika itu. Jangan selalu mengatakan jangan kau tanya apa yang memberikan negara kepadamu, tapi tanya dirimu. Itu ajaran salah itu. Ajaran yang benar adalah apa yang diberikan negara kepadamu. Bapak Ibu, sengaja saya tidak makan obat. Karena dokter memberi saya obat untuk menenang. Kalau saya tenang, wah, saya tidak bisa mikir ini. Itu pikiran saya, kenapa saya tidak minum. Bapak Ibu, tanggal 6, tanggal 9, Jepang rata dengan tanah. Meradang mereka. 17 Agustus 45, Indonesia mimpi indah. Jepang mimpi buruk. Amerika menjajah. Bukan hanya dibom dia. Masuk Amerika melakukan penjajahan ke Jepang untuk menghabisi dua aspek, demilitarisasi dan depolitisasi. Membunuh seluruh militer yang anti Amerika dan membunuh politisinya yang anti Amerika, yang ultranasionalis itu. Tentu dengan cara intelijen. Nanti setelah bersih tahun 51 baru dia dibebaskan itu. Itu perjanjian Francisco 51. Salah satu isinya perjanjian itu adalah Jepang wajib mengembalikan daerah jajahannya kepada pemiliknya. Sekarang Indonesia itu bukan negara anak kemarin sore. Indonesia itu panjang usianya. Indonesia itu negara gabungan bangsa-bangsa lama. Negara-negara lama. Jangan putuskan itu. Kalau Anda mau putuskan, kenapa Anda mengakui pahlawan saya? Sultan Hasanuddin, katanya pahlawan apa itu? Kenapa tidak pisahkan itu? Anda ini culas, tidak jujur. Ketika Anda berbicara Indonesia, Anda hanya mau memulai 17 Agustus 1945. Sampai kemudian Anda mau mengajari saya sejarah yang bodoh. Bahwa Indonesia Indonesia pernah dijajah 350 tahun. Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Sampai sekarang tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu negara-negara lama. Bangsa-bangsa lama. Itu yang dijajah. Kemudian dia bersatu mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Satu konstitusi yang paling hebat. Kenapa tiba-tiba Anda mau ganti? Anda mau tipu saya dengan mengatakan bahwa itu amandemen. Bohong. Itu bukan amandemen. Itu adalah penggantian. Makanya itu 2 tahun terakhir ini saya selalu keluar ke kampus untuk menyampaikan ini sekarang pertarungan antara intelektual di kampus. Ini bukan pertarungan antara di luar yang pro dan kontra. Ini adalah pertarungan antara dosen-dosen komprador dan dosen-dosen nasionalis. Dosen-dosen yang nasionalis ikut sama saya. Yang tidak nasionalis ikut sama dia.
Sekarang kita angkat bendera saja. Mereka itu. Saya mahasiswa tahun 1988. Saya ikut berjuang. Reformasi. Tapi siapa bilang ada reformasi? Bohong itu. Tidak ada reformasi. Yang ada gerakan reformasi yang gagal. Paham? Yang adalah deformasi. Penghancuran lembaga-lembaga politik, penghancuran sistem politik. Ingat, hukum itu adalah produk politik. Jangan selalu lihat sedikit-sedikit hukum. Ilmu saya ilmu politik. Kalau konstitusinya buruk, ganti. Keluar. Siapakah yang menekan itu? Saya akademisi. Yang saya lacak adalah tulisan-tulisan mereka. Gampang. Cuma saya tidak menyebut nama-nama. Kalau saya menyebut nama-nama, terlalu banyak orang itu. Terlalu banyak orang yang harus saya kasih daftar hitam. Dan berapa banyak orang yang mau kembali seperti Bang Kaban. Seperti Bang Hatta Taliwang yang sadar. Seperti Prof. Amin Rais. Oke, terlalu singkat waktu memang di kampus. Saya sendiri 500 halaman lebih disertai saya. Tapi tim penguji hanya memberi waktu saya maksimal 15 menit. Ya. Jadi kami terbiasa itu. Ya. Kami terbiasa itu. Kenapa? Jadi alasan bahwa Undang Dasar 45 itu Undang Dasar kilat, itu yang dipakai itu. Undang Dasar sementara, lo orang bikin Undang Dasar Risna jadi-jadi, ya kan? Undang Dasar sementara tidak jadi-jadi. Itu saja itu karena kepentingan sudah banyak. Tiba-tiba kami ditipu. Kami pulang tidur istirahat karena gerakan 98. Tiba-tiba ada yang bekerja itu, ganti itu. Setelah saya periksa, ternyata kurang ajar isinya itu. Ada 3 pasal yang disembunyikan di situ. Yang pertama adalah kuasai presidennya dengan hilangkan kata asli. Artinya Mulyadi orang asli Indonesia, pribumi tidak bisa lagi jadi presiden. Kurang ajar kau. Saya orang Indonesia asli. Saya bergabung di Indonesia itu. Nama asli saya bangsawan Bugis. Tapi saya tidak mau pakai. Saya lebih baik pakai nama Jawa, Mulyadi, agar orang lain memandang saya sama. Sebab kalau saya pakai nama bangsawan saya, Anda sulit menegur saya. Biarkan aja nama Mulyadi itu. Coba bayangkan itu. Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Islam yang dicoret. Padahal mayoritas orang Indonesia itu sudah Islam. Kenapa itu yang dicoret? Artinya para pendiri negara ini hebat. Tidak apa-apa. Karena di dalamnya itu di pasal 33 ditambah demokrasi ekonomi. Masa tidak paham demokrasi ekonomi? Anda mengatakan ini adalah arena ekonomi. Silakan bersaing. Lo masa mau kapitalisme kita mau bersaing, sosialisme kita bersaing. Yang mau kasih bersaing, konglomerat, BUMN, koperasi, siapa yang hancur? Terlalu bodoh kita berpikir itu. Kenapa kita mau didikte? Itu yang apa namanya berikutnya itu. Jadi kuasai presidennya, kuasai ekonominya. Dia bilang apanya yang salah Undang Dasar Pak Mulyadi, Undang Dasar 2002 itu. Saya bilang itu Undang Dasar brutal. Undang Dasar brutal. Tidak melibatkan ilmu saya. Amuradul. Jangan sedikit hukum tata negara itu. Negara itu politik. Negara itu bukan hukum, negara itu politik. Kalau politiknya rusak hukum itu. Ya kenapa tidak melibatkan saya?
Hah? Nah, saya punya ilmu. Saya mempelajari negara asal-usulnya, kelahirannya, matinya, saya pelajari. Kau hanya mempelajari tata negaranya. Lah, satu yang salah di situ. Anda menulis pasangan kandidat presiden diusulkan oleh gabungan partai politik. Sampai kiamat tidak ada profesor yang bisa bikin teori itu. Oke, 2 menit lagi Pak Mul. Karena itu salah itu. Makanya tidak ada koalisi. Yang ada adalah persekongkolan jahat. Kumpul kebo. Itu ya. Saya kira itu. Jadi mereka punya misi terselubung untuk mengganti Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ingin menguasai presidennya, ingin menguasai ekonominya, dan ingin menguasai politiknya. Kalau tiga-tiganya ini dikuasai, saya satu forum dengan PKS, Pak Kiai siapa? Pak Hidayat Nur Wahid. Dia bilang harus dipertahankan Undang-Undang Dasar 2002 karena di dalamnya ada pendidikan yang menjadikan beriman. Pak Kiai sadar. Kalau tiga-tiga itu dikuasai, Anda tidak bisa beriman. Jadi gini, saya sederhana ya. Cara saya berpikir gini, kan argumen-argumen yang saya sampaikan tadi hanya untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu memang bobrok. Jadi kajian itu sudah selesai. Karena kajiannya selesai, maka kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 45 ini tidak terlalu banyak. Kan sudah kembali kan? Nah, setelah kembali baru oh ini toh yang perlu diadaptasi. Misalnya jabatan presiden yang jadi masalah. Di adendum. Diberikan keterangan cuma sedikit. MK. Nggak usah lagi MK. Fungsinya MK dibawa ke MA. Karena itu namanya peradilan politik. MK itu peradilan politik. Saya yang seharusnya duduk di situ, Pak. Karena masalah politik mau diselesaikan dengan jubah hakim. Waduh, penipuan itu. Udah bawa ke Mahkamah Agung. Kalau masalah itu. DPD, saya adendum. DPD enggak ada, tapi mengakomodasi bahwa anggota partai politik yang masuk dalam pemilu bukan hanya anggota DPR yang untuk mengisi anggota DPR di MPR itu bukan hanya anggota partai, tapi juga masyarakat biasa independen, agar anggota DPD sekarang bisa mencalonkan kembali. Karena kotaknya adalah perwakilan politik, Pak. Ya. Jadi tidak terlalu banyak kalau saya di adendum. Nah, yang saya lakukan 2 tahun selama ini adalah keluar bertempur ke kampus untuk berhadapan dengan profesor, doktor yang tidak memahami tadi otak saya tadi kan. Di situ dia bilang ini Undang-Undang Dasar kilat. Siapa bilang kilat? Ada namanya, tahu nggak yang namanya deliberasi politik? Prosesnya panjang. 1908 sampai terakhir PPKI, BPUPKI. Itulah hasilnya Undang-Undang Dasar 45. Loh, tiba-tiba kamu mengatakan Undang-Undang Dasar kilat. Pernyataan Soekarno Undang-Undang Dasar kilat karena dia lihat yang lain para elit berkelahi, ya enggak? Tapi buktinya suruh bikin enggak jadi-jadi kan? Lah yang ini kita tidur di rumah. Saya kan ikut gerakan 98 kan? Mei. Kita turun ke jalan capek sambil euforia, tiba-tiba muncul aduh minta ampun. Ada memang sekelompok orang yang menunggangi ini gerakan ini. Itulah saya bilang tadi, makanya teori saya gara-gara Undang-Undang Dasar 2002 ini melahirkan teori besar bahwa di Indonesia hanya ada 3 elit yang berkuasa. Yang pertama adalah badut politik, oligarki politik. Yang kedua bandar politik, ya, yaitu oligarki ekonomi.
Dan yang terakhir, oligarki sosial. Bandit politik. Bandit politik ini bukan hanya preman. Yang parah sekarang intelektual. Dan sudah banyak melacurkan dirinya, memberikan argumen hukum, politik, ekonomi untuk mempertahankan ini dalam rangka mendapatkan jabatan, kekuasaan. Kalau itu yang saya pakai, saya tidak miskin sekarang. 93 saya sudah masuk istana jabat tangan Pak Harto. Sebagai seorang mahasiswa di kampus Sri Dharma, saya jabat tangan Pak Harto. Di luar saya demonstrasi. Tidak ditangkap-tangkap saya. Karena saya lakukan demi negara saya. Kenapa saya tidak dikasih penghargaan sekarang? Lencana apa? Karena saya adalah guru, dosen, pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak perlu saya tanda jasa. Kami adalah pewaris yang serius. Di dunia ini hanya ada 2 pewaris. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Guru selalu mewariskan ilmunya kepada muridnya. Orang tua selalu mewariskan segala-galanya kepada anaknya. Hanya itu, tidak ada itu. Yang saya lakukan itu. Tidak pernah saya pikir itu. Yang pertama mengadili saya, anak saya. Itu di belakang tuh. Anak saya mengadili saya. Pak, kenapa Bapak jadikan saya orang miskin? Kira-kira gitu, Pak. Jadi kita harus jadi sederhana ya. Tidak usah dibikin rumit. Kaji ulang ke sana. Kembali pilih pasal yang mana? Yang mana? Yang mau diberi penjelasan. Baik. Saya kira itu ya. Oke. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah bertempur, memberikan argumen. Panjang sekali itu. Iya. Terima kasih, Bang. Baik. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian. Iya. Ada yang saya tambahkan tadi. Salah satu amandemen, salah satu adendum yang saya lakukan adalah utusan daerah itu bukan utusan daerah versi sekarang. Salah itu terjemahannya itu. Yang benar adalah daerah itu daerah-daerah istimewa, para raja-raja, para raja sultan. Kenapa Anda menghina sultan? Raja Belanda ada rajanya, Inggris ada rajanya, Perancis ada rajanya, Jepang ada rajanya. Kok kenapa tiba-tiba Anda buang? Anda jahat. Padahal kalau negara ini bubar, pasti raja yang ambil kembali, pasti sultan kembali. Karena itu saya kasih tempat. Raja sultan ada. Terakhir, tidak usah lagi saya bicara ya. Saya kunci pembicaraan saya begini. Menurut ilmu saya, sistem politik yang desain para pendiri negara kita tercanggih di dunia. Ini saya pertaruhkan ilmu saya ya. Saya pertaruhkan ilmu saya dan kampus saya, Universitas Indonesia. Saya tidak pernah menemukan sistem politik yang sangat canggih itu. Bahwa di atasnya ada institusi penjelmaan rakyat. Penjelmaan rakyat. Sekalian saya bicara ya, karena supaya saya tidak bicara lagi di belakang. Institusi penjelmaan rakyat. Di bawahnya Dewan Pertimbangan. Baru ada trias politika. Baru ada infrastruktur. Ini digunting, Pak. MPR-nya dihabisi, DPA-nya dihabisi. Coba bayangkan itu. Padahal pendiri negara kita sudah tahu. Kenapa perlu ada MPR? Institusi penjelmaan rakyat. Dan di dalamnya adalah institusi perwakilan politik. Karena ini masalah besar. Sistem presidensil ada kelemahannya. Sistem parlementer ada kelemahannya. Karena itu yang menyelesaikan ini adalah institusi penjelmaan rakyat. Namanya MPR. Celakanya banyak dosen yang tidak tahu kalau MPR itu adalah institusi penjelmaan rakyat. Terakhir, saya pernah tanya. Itu Jibril. Kalau mau berkomunikasi dengan Rasulullah Nabi Muhammad, dia pakai wajah aslinya atau tidak? Dia bilang dia menjelma, Pak. Begitu juga MPR. Rakyat itu kalau mau memilih presiden menjelma ke dalam dirinya. Mau bikinkan rencana negara ini menjelma dalam dirinya. Jadi rakyat itu menjelma. Jadi memang yang tertinggi. Ini tolong. Bedakan institusi perwakilan politik dengan institusi penjelmaan politik. Closing statement saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak menyarankan kepada Bapak Presiden
Nanti saya dianggap menggurui lagi. Saya bukan juga solusi. Andai saya jadi presiden, saya langsung berdiri depan podium menyatakan memberlakukan kembali dekret presiden, dan yang kedua MPR melaksanakan perbaikan atau tadi adendum. Selesai, cuma dua itu tadi. Apakah melanggar? Oh enggak, karena saya sederajat dengan MPR. DPR mau marah, saya sederajat. Kan tidak ada lagi MPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR itu cuma cangkangnya saja. Cangkang ya. Isinya itu cuma DPD dengan itu. Nah kalau sudah presiden mengatakan, apalagi kondisi sekarang, aman Pak. Ya, tidak ada problem. Mengenai gerakan politik, udah selesai itu. Kenapa? Karena sekarang, cuma kan yang berani ngomong-ngomong itu cuma di media doang. Coba tampil sekarang. Kita mau berdebat, berdialog tentang ini, argumen akademik ya. Jangan pakai otak, otot itu kan. Jangan pakai ancam-ancam kan. Ya kalau pakai ancam-ancam apa-apa, saya tidak mau. Tapi kalau saya mengatakan seperti tadi, dia bilang, ini undang dasar kilat, enggak. Ini di dalamnya proses deliberasi politik. Di dalamnya sudah terkandung 1. Dekolonisasi, 2. Deimperialisme. Ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kesejahteraan politik di situ. Itu yang ada. Ada kemanusiaan. Yang terakhir, dasar negara kita, Pak. Hebat, paling hebat di dunia. Tuhan yang Esa, di bawahnya manusia yang beradab, 3 bangsa yang bersatu, 4 rakyat yang berdaulat, 5 masyarakat yang makmur. Negara apa lagi? Konstitusi apa lagi yang Bapak cari? Kala itu HAM. Loh sila kedua, manusia yang beradab. Apalagi kita tidak perlu negara teokrasi. Semua agama mengatakan Tuhan yang Esa. Jadi kalau tidak Tuhannya tidak Esa, suruh keluar, ya kan? Semua bangsa kita bangsawan. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya. Orang yang tidak mengabdi sama bangsanya namanya bangsat. Terima kasih Bang Nudi.